mengenai kanker payudara, khususnya mengenai mastektomi ya dok ya, atau pengangkatan kanker payudara. Itu mungkin saya beri waktu 10 menit. Kemudian nanti setelah itu Dokter Selvina Nana, Selvina akan menyampaikan mengenai apa itu One Onco, jadi sebagai bagian dari total Onco Total Solution gitu ya dok ya. Kemudian nanti ketiga dari Ibu Rosalinali mengenai knockers, apa itu knockers dan seberapa penting itu bagi penyintas kanker di Indonesia. Kemudian dan terakhir dari Mas Yopi mengenai kampanye knockers dan IC3 itu sendiri itu seperti apa. Dan terakhir kita melakukan tanya jawab. Sebelum mulai saya mungkin akan memberi informasi mengenai aturan main. Jadi aturan main dalam media conference ini yang pertama, teman-teman memang diminta untuk menonaktifkan video dan mute audio ketika narasumber menyampaikan materi. Jadi biar fokus pada narasumber. Jadi kalau pakai headset lebih bagus, kalau menggunakan menu speaker view jauh lebih bagus sehingga kita fokus pada sumbernya. Dan pertanyaan nanti akan dilakukan melalui menu chat. Jadi silakan teman-teman menuliskan pertanyaannya di menu chat dengan menuliskan nama media, nama teman-teman semua dan nama medianya dan juga pertanyaannya. Jadi fokus pada pertanyaan, jadi perkenalannya nama dan media saja. Nanti akan dipilih pertanyaan oleh moderator. Jadi karena nanti dijawab oleh narasumber yang bersangkutan. Demikian penjelasan di awal. Jadi mungkin saya tidak berpanjang-panjang. Saya menyerahkan pada Dr. Hastarita untuk menyampaikan materinya. 10 menit ya dok. Ya, baik Pak. Saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Hari atas pembukaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan pengantar singkat mengenai kanker payudara dan juga terkait sedikit mengenai mastektomi. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu narasumber lainnya yang ada di sini. Ada Dr. Salvina. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Ada Ibu Rosalina, kemudian juga ada Pak Yopi, dan kepada Pak Haris selaku moderator, dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu media yang sudah hadir di media conference pada pagi hari ini. Kiranya apa yang nantinya saya akan sampaikan, walaupun singkat ini bisa bermanfaat nanti bagi Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share slide saya. Ya, ini adalah slide singkat yang mungkin akan saya sampaikan terkait apa isi sebenarnya kanker payudara itu dan apa juga mastektomi itu. Nah, karena tadi saya sudah perkenalkan, saya akan langsung masuk ke yang akan saya sampaikan. Jadi, kita akan masuk sedikit mengenai anatomi dari payudara. Nah, sebenarnya gambaran payudara itu seperti apa ya? Jadi, yang kita bahas pada hari ini kanker payudara, terutama kanker payudaranya adalah yang pada wanita, karena kita tahu bahwa kanker payudara itu lebih besar kemungkinannya untuk terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Jadi pada hari ini fokusnya adalah pada kanker payudara yang ada pada wanita. Nah, kita bisa lihat dari sini gambar payudara yang saya tunjukkan di slide ini. Jadi secara tampak dari depan, ya, kalau kita lihat dari depan payudara ini gambarannya itu seperti ini, ya. Jadi kalau di sini ada yang warnanya seperti kuning atau hijau, ya, itu adalah kelenjar getah bening dan pembuluh getah beningnya. Kemudian di sini ada dikatakan areola. Areola itu adalah bagian yang lebih gelap dari payudara yang ada di sekitar puting dari payudara. Ya, nah kemudian ada juga yang warnanya merah, ya, merah dan biru. Ya, merah dan biru itu, ya, kalau kita lihat di sini, ini merah dan biru ini adalah pembuluh darah, dan pembuluh darah ini akan selalu berjalan seiring atau beriringan dengan pembuluh getah bening. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat tampak samping dari payudara. Ya, kalau misalnya kita lihat dari samping, payudara ini seperti ini. Jadi ada yang berwarna kuning ini adalah jaringan lemak. Ya. Kemudian
Yang berwarna ungu seperti anggur ini adalah kelenjar dari payudara yang nantinya akan menghasilkan air susu, ya. Nah, kemudian ada yang namanya istilahnya duct atau ductus atau saluran, di mana saluran ini yang nantinya akan mengeluarkan atau menyalurkan air susu dari kelenjar yang seperti anggur ini keluar, ya. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai payudara. Nah, pertanyaannya adalah kanker payudara ada di daerah mana atau ada di lokasi yang mana dari payudara ini? Sebenarnya kanker payudara itu bisa terjadi di daerah manapun dari payudara ini. Namun yang paling banyak dijumpai adalah di kelenjarnya, ya, yang tadi kelenjar yang menghasilkan air susu dan juga di duktus atau di salurannya, saluran yang akan mengeluarkan air susu. Nah, kanker payudara ini yang seringkali kita jumpai, yang seringkali dibahas dalam referensi-referensi adalah di lokasi tersebut, ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat sebenarnya apa tanda dan gejala dari kanker payudara. Pada keadaan stadium awal ya atau ukurannya itu sangat kecil sekali, biasanya tidak terasa ada benjolan dan biasanya tidak terdapat gejala. Namun jika ukurannya sudah cukup besar, biasanya baru akan muncul tanda dan gejalanya. Ya, misalnya seperti ada benjolan atau massa, ya, terkadang terasa nyeri, tetapi lebih banyaknya itu tidak terasa nyeri, ya. Kemudian ada iritasi kulit, ya, atau istilahnya adalah dimpling, ya. Jadi iritasi itu seperti kemerahan. Atau kemudian gejala lainnya adalah retraksi puting. Retraksi, jadi putingnya yang awalnya itu memang ada terlihat dari luar, itu tertarik ke dalam, ya. Jadi itu juga harus hati-hati kalau terjadi retraksi puting atau puting yang tertarik ke dalam. Atau gejala lainnya adalah nipple discharge, ya. Nipple discharge ini adalah keluarnya cairan dari payudara, ya. Jadi keluarnya cairan dari payudara. Jadi ini gambarnya ya. Jadi ada nipple discharge ya. Jadi bisa keluar darah ataupun cairan-cairan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah gejalanya pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak ataupun juga di sekitar leher. Nah, itulah sebabnya kenapa pada saat kita melakukan periksa payudara sendiri, yang kita lakukan pemeriksaannya adalah bukan hanya kita fokus pada payudara, tetapi kita juga fokus pada daerah ketiak. Ya, karena ada gejala pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak dan juga di daerah sekitar leher. Kemudian kita lihat sebenarnya seberapa besar kejadian kanker payudara. Kalau kita lihat secara luas terlebih dahulu di seluruh dunia, saya ambil datanya di tahun 2018 ya, kanker payudara itu di seluruh dunia kejadiannya adalah nomor 2. Ya, jadi 5 besar kanker terbanyak di seluruh dunia, nomor 2-nya adalah kanker payudara. 11,6%, sekitar 2 juta kasusnya. Tapi kita bisa lihat kematiannya karena kanker payudara itu ternyata ada di urutan nomor 5. Ya, jadi kasusnya itu nomor 2, tapi kematiannya itu adalah di urutan nomor 5. Jadi kita bisa lihat sebenarnya bahwa saat ini sudah terdapat banyak sekali progres dan banyak sekali kemajuan sehingga angka kematian payudara ini perlahan-lahan bisa ditekan. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat lagi bahwa kita lihat gambaran yang lebih sempit lagi di Indonesia, sebenarnya seberapa banyak kejadian kanker payudara, kalau kita memandang dari 2 jenis kelamin, ya baik itu laki-laki dan pria kita gabung, kanker payudara adalah urutannya yang nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi sebesar 16,7% itu kasusnya adalah kanker payudara. Namun kalau kita mengambil dari sudut pandang jenis kelaminnya perempuan saja atau wanita saja, kanker payudara juga tetap menempati urutan nomor 1, ya, yaitu sebesar 30,9%. Nah, kemudian kita lihat kasusnya bahwa kanker payudara itu nomor 1 di Indonesia, tapi kematiannya karena kanker payudara itu urutannya adalah nomor 2. Ya, jadi sekali lagi kita bisa lihat kematiannya nomor 2, tapi kasusnya adalah nomor 1. Nah, kemudian kita lihat lagi, sebenarnya pengobatan atau tata laksana atau terapi untuk kanker payudara itu ada apa saja? Ya, sebenarnya ada terapi standarnya ya dari referensi yang saya baca. Itu yang pertama ada pembedahan,
kemudian ada terapi radiasi, kemudian ada terapi hormon, ada kemoterapi, dan juga yang terakhir ada terapi target. Ya, terapi target itu biasanya targetnya itu langsung ke sel kanker, ya, khusus ke sel kanker, tanpa mengakibatkan kerusakan yang masif pada sel-sel yang normal. Ya. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya satu terapi yang lebih baru lagi, ya, itu adalah yang disebut dengan imunoterapi. Namun pada hari ini saya akan sedikit sampaikan lebih banyak terkait dengan pembedahan, ya. Jadi pembedahannya itu seperti apa? Nah, bedah pada kanker payudara itu yang pertama ada breast conserving surgery, ya. Jadi breast conserving surgery ini sebagian besar dilakukan pada pasien-pasien dengan kanker payudara stadium dini. Ya, jadi breast conserving surgery ini lebih ke arah mengangkat massa atau benjolan, ya, di payudara itu, tetapi tidak sampai mengambil jaringan yang normal yang sangat banyak. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini, ya, yang diambil itu hanya massanya, tetapi jaringan yang normalnya itu tidak banyak yang diambil, sehingga nanti dampaknya adalah tidak terdapat luka atau lesi yang besar, ya, ketika sudah dilakukan operasi, ya. Jadi breast conserving surgery ini terdiri dari apa? Terdiri dari lumpektomi, ya. Nama lainnya apa? Nama lainnya mastektomi parsial ataupun mastektomi segmental. Jadi yang diambil memang hanya sebagian. Nah, namun yang namanya breast conserving surgery ini biasanya akan diikuti dengan terapi radiasi, ya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran misalnya ada penyebaran ke kelenjar getah bening, ya, itu nanti akan diatasi dengan radioterapi atau mungkin bisa dikombinasi dengan terapi lainnya. Karena apa? Karena tujuan kita adalah di sini mengangkat benjolan atau mengangkat sel kanker dari payudara ini, tetapi kita ambil sedikit jaringan normalnya supaya apa? Supaya marginnya ini adalah negatif, ya. Jadi marginnya negatif, jadi sekitarnya itu bersih dari kanker, ya. Yang ini kita hindari kalau marginnya masih positif, ya. Jadi di ujung-ujungnya ini masih kemungkinan ada kanker payudaranya. Nah, kemudian yang kedua adalah mastektomi. Nah, ini yang akan kita bahas lebih banyak pada hari ini. Jadi mastektomi ini adalah pada suatu keadaan di mana pasien itu tidak bisa dilakukan breast conserving surgery. Jadi mungkin ukuran kankernya itu lebih besar, ya, atau mungkin sudah ada penyebaran ke tempat lain, ya, atau penyebaran ke tempat lain yang di sekitarnya, ya, atau mungkin hasilnya akan tidak baik atau hasilnya akan buruk secara estetik atau secara kosmetik kalau melakukan breast conserving surgery, maka bisa dilakukan mastektomi. Nah, atau juga mastektomi ini dilakukan kalau ada kontraindikasi dengan terapi radiasi atau radioterapi. Ya, jadi mastektomi itu akan diangkat yang lebih banyak yang diangkat. Jadi bukan hanya sel kanker payudara yang diangkat, kalau kita lihat di sini di gambar, yang diangkat itu adalah bagian yang banyak sekali. Jadi seluruh jaringan payudara, ya, kemudian juga ada sebagian kelenjar getah bening yang diangkat, ya, sehingga kalau kita angkat semua, maka nanti tampilannya adalah gambarnya seperti ini, ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat juga sebenarnya dampak dari mastektomi ini apa, ya. Jadi mastektomi ini memiliki dampak di berbagai sisi atau berbagai aspek. Kalau secara medis ada dampak perdarahan misalnya, ya, kemudian ada infeksi. Ya, tentunya kalau dilakukan pembedahan itu akan timbul rasa nyeri. Ya, karena tadi sudah diangkat sebagian kelenjar getah beningnya, maka akan ada potensi terjadi pembengkakan pada lengan atau istilahnya adalah limfedema, ya. Atau bisa juga pembentukan jaringan parut di tempat bedah, ya, timbul kekakuan dan nyeri pada bahu, atau timbul mati rasa, atau hematom. Hematom itu adalah terbentuknya atau adanya gumpalan darah, ya, pada tempat pembedahan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dampak lain, ya, secara psikologisnya adalah pasien-pasien itu akan menganggap citra tubuhnya kok merasa kurang menarik, ya. Jadi setelah dimastektomi seringkali menganggap citra tubuhnya itu kurang menarik, atau sepertinya identitas feminitasnya itu sudah hilang.
Ya, jadi bukan wanita kalau tidak ada payudara, seperti itu ya. Atau yang ketiga adalah merasa tubuhnya seperti dimutilasi. Jadi kalau tadi kita lihat mastektomi itu adalah pengangkatan seluruh jaringan payudara disertai sebagian kelenjar getah beningnya. Ya, jadi ada pasien yang menganggap bahwa tubuhnya itu seperti dimutilasi kalau dilakukan mastektomi. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan diri pada pasien itu. Jadi pasien itu akan merasa insecure, akan merasa self esteem-nya itu akan merasa sangat menurun sekali ya, sehingga akan berdampak pada kualitas hidup dari pasien secara keseluruhan. Nah, kemudian ternyata ada dampak lain pada kehidupan seksual, di mana nantinya akan berpengaruh kepada kepuasan dalam kehidupan seksual si pasien itu sendiri. Dan tentunya yang terakhir adalah outcome secara kosmetik ya. Kalau tadi kita lihat dampaknya diambil sebelah ya, mastektominya di sebelah, maka itu akan mempengaruhi tampilan secara estetik ya, terutama misalnya kalau seseorang atau pasien tersebut berkaca misalnya ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dampaknya, dan tentunya juga sebenarnya sebagai wanita bisa kita rasakan juga dampak seperti ini. Nah, kemudian ini adalah akhir dari presentasi dari saya terkait dengan kanker payudara dan mastektomi, ya, bahwa kanker payudara itu termasuk salah satu kanker yang sering dijumpai pada wanita, baik itu di seluruh dunia ya ataupun juga di Indonesia. Nah, salah satu terapi untuk kanker payudara itu adalah pembedahan. Ya, tadi saya sampaikan ada breast cancer surgery dan juga ada mastektomi. Namun mastektomi, ya pengangkatan seluruh jaringan payudara dan juga disertai sebagian kelenjar getah beningnya, itu bisa memiliki dampak yang tidak diinginkan pada pasien. Ya, saya rasa ini yang saya sampaikan ya mengenai kanker payudara dan juga sedikit mengenai mastektomi. Kiranya yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan untuk waktunya saya akan kembalikan kepada Pak Hari. Mudah-mudahan nggak molor ya Pak Hari, 10 menit. Iya. Ya, terima kasih Dokter Hasarita atas penjelasannya mengenai kanker payudara dan mastektomi. Jadi saya sebagai laki-laki memahami juga nih untuk para perempuan, terutama istri saya nih, Dok. Kemudian memang kanker payudara ini belum dapat perhatian ya, jadi perhatian yang lebih karena memang dia tadi Dokter Hasarita juga menjelaskan bahwa ini salah satu penyebab 5 besar ya kematian akibat kanker. Dan mungkin ini bisa lanjut ke Dokter Selvina gitu ya, bagaimana Kalbe dengan total onco atau one onco bisa menjawab problem ini ya, terutama khususnya pada problem kanker payudara. Apa yang dikerjakan oleh one onco ini, Dok? Saya persilahkan Dokter Selvina untuk bisa menjelaskan. Ya, selamat pagi semuanya, insan-insan media. Semoga sehat ya di tengah pandemi ini. Kita masih dapat berpikiran positif juga. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi menyambung informasi dari Dokter Rita tadi, kita melihat bahwa kanker ini masih merupakan masalah besar di Indonesia ya. Dan data Globocan di tahun 2018 menyatakan adanya penambahan sekitar 380.000 kasus baru setiap tahunnya di Indonesia. 380.000 kasus baru dalam hal kanker ya di Indonesia, semua jenis tipe kanker. Dan sampai sekarang kanker masih merupakan pembunuh nomor 2 di Indonesia, dan jumlahnya tuh semakin meningkat, bukan semakin menurun. Kalau bicara tentang kanker payudara secara spesifik, kanker payudara sendiri merupakan jenis kanker nomor 1 paling banyak pada wanita. Dan tak heran maka banyak sekali organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang kanker payudara. Dan bahkan di dunia sendiri, bulan Oktober itu kita peringati sebagai bulan Breast Cancer Awareness Month. Ya, Breast Cancer Awareness Month, sehingga ingin memunculkan banyaknya awareness tentang breast cancer. Kenapa awareness tentang breast cancer? Karena breast cancer itu kalau ditemukan di stadium dini itu dapat disembuhkan dan prognosisnya sangat baik, gitu ya. Nah, bagi pemerintah sendiri, kanker ini merupakan penyakit yang perlu ditangani dengan serius karena termasuk dalam jenis penyakit katastrofik. Penyakit katastrofik ini artinya penyakit yang membutuhkan pembiayaan sangat besar dari pemerintah. Sampai sekarang kanker itu menjadi penyakit katastrofik nomor 3 di Indonesia.
Sehingga tak heran pemerintah mengeluarkan begitu banyak program, begitu banyak organisasi untuk membantu penanggulangan kanker secara lebih cepat. Bukan saja penanggulangannya, tetapi juga menumbuhkan kesadaran atau awareness untuk deteksi dininya. Nah, Kalbe Farma sendiri merupakan market leader di bidang onkologi dan sudah berpengalaman sekitar 20 tahun di bidang onkologi atau dunia perkankeran ini. Nah, selama ini memang Kalbe Farma telah menyiapkan banyak sekali rangkaian produk-produk onkologi dengan sangat lengkap. Jadi ada kemoterapi, ada juga yang kita sebut dengan target terapi, tak ketinggalan juga nutrisi khusus untuk kanker. Kalbe Farma sebenarnya memiliki banyak solusi dari sisi pengobatannya. Nah, tapi kami akhirnya menyadari bahwa pengobatan kanker itu tidak cukup hanya dengan obat saja. Banyak hal-hal yang sebetulnya dilalui dan dirasakan oleh pasien yang solusinya itu nggak cukup dengan obat. Mereka butuh lebih dari kemoterapi. Nah, untuk itu kami berusaha untuk mendalami patient journey, di mana kami mengamati pasien itu mulai dari terdiagnosis, perasaannya mereka, lalu bagaimana mereka membuat keputusan, oke saya mau berobat ini di dokter ini, di rumah sakit ini, sampai pengobatan itu selesai. Nah, sebenarnya apa sih solusi yang mereka butuhkan di tiap tahapan dalam perjalanan penyakit mereka? Nah, dari sini muncul begitu banyak inspirasi, hal-hal yang membuat inspirasi bagi kami. Sehingga tahun 2017 kami memulai sebuah proyek yang komprehensif, di mana kami menyebutnya ini sebagai onkologi total solution yang kami sebut dengan nama One Onco. Nah, One Onco ini bukan hanya fokus pada bagaimana kita mendistribusikan produk kemoterapi ke seluruh tanah air, tapi juga kita memulai bagaimana menginformasikan adanya pemeriksaan diagnostik, tes genetik khusus untuk kanker kepada semua stakeholders di Indonesia. Dan untuk memastikan customer centric ini berjalan, kami berkomitmen untuk melakukan banyak kegiatan untuk awam, survivor, caregiver di bidang kanker, dan lain sebagainya. Baik edukasi pemeriksaan dini untuk kankernya, kemudian bagaimana melakukan tes untuk keluarganya, edukasi pengobatan, dan juga untuk pencegahannya. Dan tentunya ini kami semua lakukan, informasi ini berasal dari narasumber yang terpercaya. Nah, jadi dengan One Onco ini kami berharap kami dapat berkontribusi lebih, bukan hanya untuk pasiennya, tetapi juga untuk membantu program pemerintah dalam penanggulangan kanker di Indonesia. Saya rasa itu aja pengenalan saya tentang One Onco. Kami benar-benar berharap bahwa proyek ini dapat membantu pasien kanker di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hari. Ya, terima kasih Dr. Selvina. Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah ikut dalam workshop kanker di Rancamaya ya, dulu kita pernah membuat itu, mungkin sudah ketemu sama Dr. Selvina ini ya, waktu itu menjelaskan juga soal patient journey bagi penyintas kanker atau penanganan kanker di Indonesia gitu ya, mulai dari deteksi dini sampai dengan pengobatannya ya. Begitu ya Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Selvina. Singkat sekali, jadi mungkin teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Dan tadi saya menyambung juga dengan Dr. Astarita bahwa ketika penyintas kanker payudara itu di mastektomi, itu mungkin ada unsur estetika ya Dok ya, yang membuat ada ya unsur estetika inilah yang membuat secara psikologis para perempuan yang mengalami mastektomi ada sedikit perasaan berbeda gitu ya Dok ya. Nah, sebetulnya ini saya juga menghubungkan dengan apa yang namanya knockers gitu ya. Apa sih gitu ya knockers gitu ya dalam hubungannya dengan estetika ini gitu ya. Karena ini juga bisa membangkitkan kepercayaan diri bagi pasien atau penyintas kanker payudara gitu ya Dok ya. Jadi mungkin knockers ini bisa jadi solusi, tapi seperti apa knockers saya sendiri juga belum terlalu banyak mengerti, jadi mungkin kita mendengar cerita dari Ibu Rosalali, itu selaku pendiri Knit Knockers Indonesia, untuk menjelaskan ini makhluk apa gitu ya, sehingga kenapa ini harus kita beri edukasi kepada publik atau masyarakat mengenai Knockers supaya bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami kanker payudara atau mengalami
masektomi kanker payudara gitu ya dok ya, dan juga Bu Rosalina. Mungkin saya persilahkan Bu Rosalina untuk bisa menjelaskan apa itu knockers dan bagaimana itu bisa membantu kepada teman-teman kita penyintas atau perempuan penyintas kanker payudara. Silakan Bu Rosalina. Ya, selamat pagi. Saya sapa kembali rekan-rekan media yang ada. Saya mau memperkenalkan diri dulu nih ya. Nama saya Rosalina Lee. Saya adalah Ketua Knitted Knockers Indonesia dan sekaligus founder dari Knitted Knockers Indonesia. Sebenarnya saya minta tolong Pak Yopi ya, sekalian slide saya itu Pak Yopi. Sebenarnya ini berawal dari pengalaman pribadi saya sendiri di tahun 2016. Saya adalah seorang prajut, jadi hobinya tuh memang merajut gitu. Pengalaman pribadi saya itu yang membawa saya untuk belajar membuat knockers. Dari mana belajar membuat knockersnya? Waktu itu saya coba-coba dari YouTube, ada ya knitted knockers. Ternyata knockers itu sudah ada beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi saya pikir ini apa ya kok bisa berbentuk seperti gini gitu ya. Saya coba kemudian ternyata bagus ya, bermanfaat gitu. Jadi karena saya ada di satu komunitas perajut, memang komunitas yang hobinya merajut ada di situ. Saya ngajak gitu tahun 2016, sepanjang tahun itu kita uji coba menerjemahkan pola-pola dan lain sebagainya. Jadi pada tahun 2017 kami baru mendaftarkan Knitted Knockers Indonesia ke Kemenkumham gitu. Jadi itulah berdirinya 2017 secara resmi, secara legal berdiri di Indonesia. Dari perjalanan tahun 2017 sampai sekarang itu Knitted Knockers bertumbuh ya, berkembang gitu, banyak relawan, belajar dan lain sebagainya. Saya minta slide saya yang pertama nih, Pak Yopi. Nah, di sini, jadi kalau bisa kita lihat, Knitted Knockers itu adalah kumpulan dari perajut-perajut, merajut knockers. Tapi kenyataannya relawan di Indonesia itu tidak semuanya terdiri dari perajut, jadi dari segala macam profesi gitu, kepengen jadi ikut relawan juga. Ini background sedikit nih tentang Knitted Knockers Indonesia, siapa sih yang ada sebagai relawan gitu. Jadi sebagian ada relawan, sebagian adalah profesi yang membantu baik bergerak di bidang media, bergerak di bidang apa aja. Kami welcome menerima itu. Kemudian tadi Dr. Hastarita kan bilang ya ada mastektomi, tapi karena bentuknya knocker seperti ini dan bisa di-adjust, dia lumpektomi juga bisa. Jadi dia hanya sebagian gitu, biar kecil dia bisa dibikin kecil gitu, karena dia bisa di-adjust belakangnya, bisa dibikin kecil, bisa dibikin besar, jadi dia sangat fleksibel gitu. Jadi kemudian setelah mulai berkembang dan mulai banyak, Knitted Knockers itu juga sangat bermanfaat ya, tadi sangat bermanfaat secara psikologis, kata Dr. Selvina. Itu kenapa sih gitu? Tadi sudah dikatakan bahwa ada perasaan minder ya, knockers itu bisa bikin minder. Slide yang nomor 2 nih, Pak Yopi tolong. Nah ini bentuknya rajutan prostesis, bentuknya benar-benar seperti payudara. Jadi dia benar-benar penuh gitu. Kalau bisa lihat dari samping ya, jadi kalau ada cupnya bra nih, dia nempel di badan tuh dia penuh gitu. Nggak keluar nih dari payudaranya, jadi nggak cuma sumpalan kecil separoh gitu, enggak. Jadi dia penuh di dalam branya itu gitu. Benar-benar mirip, bahkan kadang-kadang ada berbentuk puting juga di sini gitu. Tapi di Indonesia nggak semua orang mau menggunakan yang berputing. Jadi kita membuatnya tuh yang tanpa puting. Kalau ada puting tuh ada putingnya seperti ini, ada putingnya. Jadi kita bikin semirip mungkin, dan itu semua dirajut dengan tangan gitu. Dan karena kami menggunakan benang-benang yang sudah direferensi ya, benang-benang yang memang seperti ini, saya tunjukkan salah satunya. Ini adalah salah satu benang yang direferensi.
ada label mana nih ya? Nah, ada label Knitted Knockers. Ini direferensi dan digunakan oleh seluruh Knitted Knockers di dunia. Jadi harusnya seperti ini. Kalau di Indonesia kita agak sulit, tapi kita mengimpor dari sana gitu. Juga ada benang-benang lainnya gitu. Slide selanjutnya, Pak Yopi. Ini adalah visi dan misi Knitted Knockers Indonesia. Jadi kami berharap suatu saat nanti bisa membagikan knocker sebanyak-banyaknya secara gratis ya. Jadi tidak dipungut bayaran, sedikit juga akan kami buatkan. Relawan akan bikin, mengirimkan Knitted Knockers, dan Knitted Knockers nanti akan mengirimkan sampai ke rumahnya gitu, ke tempat di mana aja di seluruh Indonesia, dan itu semuanya gratis. Kalau bisa kita menjangkau sampai ke pelosok-pelosoknya. Kemudian misinya, karena ini adalah hasil karya para prajut, kita juga berusaha gitu menghubungkan antara prajut dan para survivor. Jadi ada event-event tertentu di mana prajut Knitted Knockers biasanya di bulan Oktober itu kami bertemu dengan mereka gitu. Jadi antara pembuat dan penerima ada saling bertatap muka. Itu akan membangkitkan suatu perasaan yang aduh, saya ketemu nih sama yang bikin itu sesuatu nilai tambah buat para relawan Knitted Knockers Indonesia. Kemudian juga selain itu kami menggalang tim-tim kecil di setiap daerah, lokasi, mempunyai koordinator-koordinator sendiri, di mana mereka tuh menghasilkan rajutan knocker setiap bulan, sepanjang tahun gitu. Jadi selama beberapa tahun ini mereka terus menyumbangkan dan aktif di posisinya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Nah itu kalau dari segi relawannya gitu. Slide selanjutnya Pak Yopi tolong. Ini adalah sedikit dari latar belakang lahirnya Knitted Knockers Indonesia. Jadi saya terinspirasi waktu itu seperti saya bilang sebelumnya bahwa saya belajar tuh dari YouTube gitu ya. Oh ini apa gitu. Nah YouTube itu ternyata setelah saya lihat oh ini kok ada Knitted Knockers ya. Udah lama nih Knitted Knockers gitu. Jadi saya coba email gitu ke Barbara De Moraes. Oh gimana nih Barbaranya? Oh senang sekali di Indonesia tuh belum ada nih Knitted Knockers. Kita bikin Knitted Knockers Indonesia itu tahun 2016. Dan setelah itu kalau bisa nanti bisa dicoba masuk ya Knitted Knockers nggak pakai Indonesia, knittedknockers.org itu sudah lebih dulu dari kami. Kami mengadopsi gitu. Apa sih kalau menjadi anggota dari knittedknockers.org itu gitu. Jadi yang kita adopsi itu ada 3. Satu, polanya harus sama. Kita sudah menerjemahkan polanya untuk crocheting. Crocheting itu yang seperti ini. Dan ini beda ya. Ini halus. Nah, kita menerjemahkan itu dan baik berupa diagram maupun PDF tulisannya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan berguna untuk terutama diagram ya belum ada itu berguna untuk Knitted Knockers di dunia juga gitu. Itu peran kita di situ. Selain mengadopsi pola, kita juga mengadopsi benang yang dipakai gitu. Benang yang dipakai ini standar. Sementara ini dari sekian banyak benang kita hanya punya 7 jenis benang aja, jadi nggak cuma 1, ada 7 macam gitu benang yang dipakai. Mungkin kalau mereka tuh ada sekitar 20-an gitu ya, karena sulitnya menemukan benang-benang impor, semuanya benang impor gitu. Yang lokal hanya 1 macam. Dan ketiga sistem distribusi. Jadi sistem distribusi itu sama di mana-mana gitu. Jadi kita mengadopsi itu 3. Nah, itu harus kita lakukan terus-menerus gitu dan memperbaiki dan memperbaruinya terus. Termasuk Knitted Knockers Indonesia termasuk salah satu yang beruntung karena kami mempunyai website sendiri knittedknockersindonesia.org. Itu membantu kami dalam masa-masa pandemi seperti ini, baik permintaan, pendaftaran relawan, donasi, secara administrasi kami terbantu dengan website kami yang terus diperbarui juga. Jadi sangat membantu ya, beruntung kita punya itu gitu. Slide selanjutnya, Yopi. Nah, ini adalah kedudukan Knitted Knockers Indonesia. Ada 31 negara di sini dan terus akan bertambah. Indonesia
ini berdasarkan abjad ya. Jadi di situ ada Indonesia, ada 31 negara. Slide selanjutnya, Pak Yopi. Nah, ini adalah sebaran kemana aja sih Knitted Knockers itu sudah membagikan knockersnya yang dipakai untuk diganjel itu, untuk diganjel di dalam bra. Jadi kalau dia kehilangan payudara kan dia harus ganjel tuh. Macam-macam sih ganjelnya, ada yang pakai kaos, ada yang pakai konde, ada yang pakai handuk gitu. Jadi bermacam-macam ganjelnya, tapi dengan pakai barang seperti ini, knockers, mereka sekarang kan lebih cantik ya, buat mereka tuh sesuatu yang berharga sebenarnya. Nah, kami mengirimkan itu sudah hampir 6.000 knocker. Sampai saat ini memang bukan barang klinis gitu ya, tetapi apa sih namanya, tidak alergi, tidak menimbulkan alergi. Karena sama sih, dari benang seperti ini, dirajut menjadi ini gitu, sama seperti kita pakai baju biasa, karena dia terbuat dari cotton, milk cotton, dari untuk membuat baju baby gitu, jadi dia nggak menimbulkan alergi. Dari awal perjalanan Knitted Knockers sampai sekarang kami sudah mengirimkan Maaf di Bu Rosalina, ya. Waktunya sudah Oh sebenarnya. iya, ya oke, saya percepat ya Pak ya. Sampai 29 provinsi dan di 194 kota. Kemudian relawan kami juga bertambah sekarang menjadi 269 relawan dan terus akan bertambah. Slide selanjutnya Pak Yopi. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan besar kami dari awal sampai tahun ini kami tidak ada event ya, hanya bergabung dengan Kalbe Farma, Onco dan IC3. Kemudian kemana menghubungi kami? Nah di sini yang terakhir slide saya, ini adalah media-media di mana kami bisa dijumpai nih. Ada Instagram, Facebook, YouTube, tutorialnya ada di situ. Kemudian yang terlengkap mungkin di knittedknockers.org websitenya. Itu dari saya. Terima kasih Pak Hari Nugroho. Ya, baik Bu Rosalina Ali, terima kasih buat penjelasan knockersnya. Jadi mengenai Knitted Knockers Indonesia. Saya masuk ke Indonesia Cancer Care Community ya, IC3 yang juga menjadi bagian dari komunitas penyintas kanker yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin apa relevansinya dengan bulan kanker payudara, kemudian kegiatan apa yang harus dilakukan dan apa hubungannya dengan knockers ini, Mas Yopi. Mungkin Mas Yopi bisa menjelaskan. Silakan, Mas. Oke, ya. Selamat pagi, Pak Hari. Sudah terlihat ya, Pak, slide saya, Pak? Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih buat para narasumber yang lain, Bu Selvina, Dr. Rita, maupun Bu Rosa yang baru saja memaparkan. Dan selamat pagi untuk para pewarta dari media yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti media conference Breast Cancer Awareness Month tahun 2020. Ya, tadi sudah diperkenalkan di awal, saya akan langsung mulai saja untuk 10 menit ke depan. Semoga bisa menambahkan informasi terkait dengan IC3 dan juga campaign Gerakan 1000 Knockers di tahun ini. Ya, jadi www.ic3.id itu adalah Indonesia Cancer Care Community, adalah suatu organisasi nirlaba yang memang berafiliasi dengan Kalbe, yang saat ini usianya ternyata sudah cukup lama nih, berdirinya 10 tahun, sejak tahun 2010 ya, tepatnya 27 Februari. Saya di sini juga ada teman-teman di IC3 yang juga join dalam room ini, ada Mbak Reni juga, selaku pengurus dari IC3 juga di sisi Kalbe Farmanya. Oke, jadi IC3 atau Indonesia Cancer Community adalah komunitas yang lahir dari kepedulian para warrior, survivor, dan juga caregiver kanker. Komunitas ini bersifat sosial dan nirlaba, serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang peduli akan kanker. IC3 memiliki visi untuk menjadi wadah edukasi, informasi, dan dukungan antar pasien, keluarga, survivor, dan juga pemerhati kanker. Jadi memang ya begitu besarnya dukungan dari Kalbe Farma khususnya terkait dengan penyakit kanker. Tadi sudah dipaparkan oleh baik itu Dr. Rita maupun Dr. Selvina bahwa memang kanker adalah penyakit katastrofik yang menelan biaya sangat besar, dan kalau dari prevalensi atau angka kejadiannya juga kok ya makin tahun bukannya makin berkurang, namun makin meningkat.
ya banyak faktor ya, gaya hidup dan sebagainya itu memicu mungkin kanker itu juga angkanya terus meningkat. Sehingga memang seperti tadi ditekankan oleh Dr. Selvina bahwa Kalbe Farma sebagai suatu industri kesehatan tidak hanya istilahnya menyiapkan untuk regimen terapinya saja, obat-obatannya, namun kita mencoba sedemikian rupa menyiapkan dukungan-dukungan yang lain yang bisa membantu pasien kanker khususnya, baik itu yang masih menjadi warrior, masih berjuang, sudah survive, maupun caregiver yang memang pemerhati kanker. Salah satunya dalam bentuk media komunitas seperti ini, di mana IC3 berfokus pada edukasi. Kita berusaha untuk secara rutin memberikan artikel edukasi kanker, yang no hoax lah dibilang begitu ya, yang anti mitos. Jadi kita memberikan informasi yang tepat, yang sudah mengacu pada referensi maupun dukungan dari medical yang sesuai. Itu salah satu fitur yang kami andalkan. Kemudian kita juga menjembatani kebutuhan pasien untuk bertemu atau mencari informasi seputar layanan kesehatan. Dalam hal ini ada direktori untuk menemukan rumah sakit dan dokter yang punya kaitan dengan terapi kanker. Itu adalah gambaran komunitas yang sudah ini berjalan. Setiap tahun kita juga rutin ya, bukan setiap tahun, mungkin setiap bulan, rutin mengadakan gathering antar komunitas. Oh ya, untuk diketahui bahwa IC3 ini memang merangkum seluruh komunitas kanker, artinya bukan kekhususan, misalnya mungkin kanker payudara saja, atau kanker serviks saja, namun ini adalah ajang untuk berkumpul seluruh survivor, warrior, dan caregiver dari seluruh jenis kanker. Jadi sifatnya memang open community untuk seluruh jenis kanker, bukan hanya spesifik 1-2 kanker saja. Jadi memang memungkinkan untuk dilakukan gathering secara offline. Memang sebelum pandemi kita aktif ya rutin mengadakan gathering yang memang tujuannya sekali lagi memberikan edukasi mengenai kanker, kemudian tips-tips pencegahan atau bagaimana menyikapi kanker itu sendiri, dan juga tentunya ajang untuk berkumpul ya para penyintas dari kanker tersebut. Nah, di era COVID ini tentunya memang acara untuk gathering offline-nya berhenti, karena tentunya mengikuti protokol kesehatan ya, namun kita juga terus aktif melakukan edukasi melalui event-event webinar yang justru sekarang lebih intens ya, karena lebih mudah memang dalam pengaturannya, dan ya para penyintas ini juga melalui di rumah saja bisa melakukan akses untuk mengikuti edukasi kesehatan ini. Nah, di tahun 2020 ini dalam kaitannya dengan National Breast Cancer Awareness Month yang memang akan dirayakan setiap bulan Oktober, kami mempunyai inisiatif untuk berkolaborasi dengan Knitted Knockers Indonesia, juga didukung oleh One Onco Kalbe, dan juga kitabisa.com. Kita mengadakan suatu gerakan sosial dengan tema Kembali Percaya Diri, Kembali Berkarya, Gerakan 1000 Knockers untuk Wanita Pejuang Indonesia. Nah, di sini IC3.id sebagai community partner, kemudian dibantu oleh rekan-rekan di One Onco sebagai jembatan kepada para dokter. Di sini dokter bedah onco sebagai endorser, karena memang di tangan dokter bedah onco lah dilakukan proses mastektomi tersebut, pada umumnya seperti itu. Kemudian Knockers Indonesia sebagai produser dari Knockers-nya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosalina, dan kita juga menggandeng crowdfunding platform yaitu kitabisa.com, agar kampanye ini juga bisa diketahui oleh para orang baik di seluruh Indonesia. Nah, kolaborasi dari berbagai pihak ini harapannya bisa memberikan dukungan kepada breast cancer warrior post mastektomi atau para penyintas kanker payudara yang telah menjalani proses mastektomi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosa ya, Knockers itu apa? Adalah rajutan prostetik atau artifisial berbentuk payudara yang ringan, lembut, dan nyaman untuk digunakan oleh wanita yang telah menjalani mastektomi atau lumpektomi. Nah, kita mengambil tema gerakan sosial ini adalah Gerakan 1000 Knockers untuk Wanita Pejuang Indonesia. Ini ada sedikit penjelasannya. Tadi Knockers sudah disampaikan, sudah dikasih gambarannya oleh Bu Rosa seperti apa. Nah, mastektomi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Rita ya, adalah operasi pengangkatan seluruh jaringan payudara, baik salah satu atau kedua payudara wanita karena adanya kanker payudara. Nah, kenapa kita wanita pejuang? Ya, bukan berusaha untuk melebay-lebaykan, namun wanita pejuang itu mungkin adalah para sahabat kita, pasangan kita, orang tua kita, sanak saudara kita,
rekan kerja kita, dan siapapun yang harus menjalani prosedur mastektomi karena penyakit kanker payudara yang dideritanya. Nah, jadi saya yakin buat rekan-rekan media nih yang mungkin punya teman, saudara yang memang menderita kanker, khususnya kanker payudara, pasti mengamini ya bahwa mereka itu benar-benar pejuang karena ini penyakit yang sangat tidak biasa, penyakit yang super serius, apalagi kalau sudah sampai harus dimastektomi. Itu hasil dari kita ngobrol dengan beberapa warrior memang merasakan hal tersebut ya. Jadi kehilangan sebagian mahkotanya atau tadi apa ya, feminisitasnya kalau kata dokter Rita itu bukan sesuatu yang biasa sih. Ada juga memang penyintas yang bilang bahwa aduh saya tidak sempurna lagi di hadapan suami saya. Bagaimana ketika saya harus melayani suami saya dengan hanya menyisakan separuh payudara. Itu adalah memang dikatakan dokter Rita dampak-dampak psikis yang memang dirasakan. Apalagi buat wanita yang memang berkarya juga, bekerja juga, bukan hanya ibu rumah tangga. Ya, asumsikanlah atau anggapanlah seorang dosen atau seorang guru yang harus bertemu dengan muridnya atau mahasiswanya dengan kondisi sudah dimastektomi. Kita bisa merasakan ya kalau ada teman kita seperti itu, sehingga memang ya bukan hal yang sederhana mungkin kalau tadi memang ada unsur estetika, namun kok kita merasa bahwa knockers itu bukan lebih dari sekedar estetika nih. Khususnya buat yang memang telah menjalani prosedur mastektomi itu. Nah, itu gambarannya kenapa hanya kita bicara itu adalah wanita pejuang ya, bukan hanya harus berjuang melawan kankernya, namun khususnya yang sudah dimastektomi itu dia harus berjuang untuk bisa nanti kemudian diterima oleh lingkungannya ketika dia berkarya kembali sesuai dengan tempat karyanya masing-masing. Itu kenapa disebut dengan wanita pejuang ya. Kemudian kenapa 1.000 knockers? Ya ini angka 1.000 mungkin tidak mencerminkan jumlah wanita pejuang post mastektomi di Indonesia. Mungkin terlalu sedikit juga jumlah warrior mastektomi di Indonesia. Namun semoga gerakan 1.000 ini bisa menjadi membuka jalan ya bagi wanita pejuang pasca mastektomi di Indonesia untuk kembali bangkit, kembali tersenyum, kembali percaya diri dan kembali berkarya. Itulah tema kampanye kerjasama antara IC3, One On Co, Knockers, dan juga kitabisa.com pada tahun ini. Ini ada sedikit video testimoni dari seorang namanya Ibu Mari Irawati. Beliau juga relawan raju juga di Knitted Knockers dan juga merupakan seorang survivor kanker payudara yang telah menjalani proses mastektomi. Semoga saat video singkat ini berdurasi kurang lebih 3 menit bisa memberikan gambaran kepada kita semua seperti apa sih rasanya menjadi survivor kanker payudara post mastektomi sekaligus sebagai seorang relawan raju di Knitted Knockers Indonesia. Kita saksikan video berikut ini. Saya Mari Irawati, usia saya 69 tahun dan saya adalah dosen. Tentu saya harus memberi contoh kepada para calon sekretaris untuk berpenampilan yang rapi, bersih, dan menarik. Tanggal 13 Juni 2016, saya didiagnosis oleh dokter onkologi kanker payudara yang ganas di sebelah kiri saya. Saya langsung memutuskan untuk operasi. Kalau terlambat saya takut. Saya dioperasi pada hari Jumatnya. Saat itu juga hidup saya berubah. Karena saya harus hidup dengan payudara yang hanya satu. Memang tidak nyaman, tetapi tidak masalah untuk melanjutkan hidup kita dengan penuh semangat. Ya, pertama kali saya merasakan memang ada lekukan 1 senti, tapi saya pikir itu enggak apa-apa. Ternyata itu adalah kanker. Ibu-ibu itu harus waspada, karena kadang-kadang kanker payudara itu tidak dirasakan sakit, sehingga perlu kita sering memeriksa diri sendiri. Mastektomi itu ya terpaksa ya, karena tidak ada pilihan lain. Setelah mastektomi, saya kebingungan. Bagaimana saya harus berpenampilan? Ya, penampilannya enggak seperti dulu lagi. Ternyata ada rajutan Knitted Knockers yang bisa dipakai untuk mengganjal payudara yang hilang. Kebetulan saya juga, hobi saya adalah merajut, maka saya senang sekali bisa
memperbaiki penampilan saya, dan sampai sekarang saya tetap memakai Knockers terus. Ya, memakai Knockers itu mudah sekali dan nyaman. Knockers itu sangat membantu saya. Saya menyediakan diri saya sebagai relawan perajut karena salah satu misinya itu membagikan Knockers secara gratis. Sehingga sudah banyak teman-teman saya yang mendapatkan Knockers. Dan Knockers ini betul-betul membuat ibu-ibu yang sudah mengalami mastektomi bisa merasa percaya diri. Saya ingin menularkan semangat saya bahwa kita itu tidak berhenti karena mastektomi. Kita tetap harus melanjutkan hidup kita dengan penuh kebahagiaan juga. Saya ajak teman-teman yang sudah mastektomi, jangan putus asa. Jangan merasa rendah diri. Karena kita itu tetap dicintai Tuhan. Kita tetap harus tersenyum menghadapi kehidupan ini. Ya, sebagai penutup dari slide saya, ini kita bisa mengakses laman galang dana di kitabisa.com/wanita pejuang untuk bisa mengetahui kampanye sosial kita, Gerakan 1000 Knockers untuk Wanita Pejuang, di mana kita sudah jalankan dari bulan kemarin, dan kampanye ini akan berakhir pada akhir bulan ini. Harapannya kita bisa mendapatkan dana untuk membantu niat baik dari Mitra Knockers Indonesia, khususnya dalam penyediaan materinya ya, dalam penyediaan bahan rajutannya, karena tadi disampaikan oleh Bu Rosa bahwa effortnya dari para relawan sih itu mungkin tidak ada harganya, namun tentunya kita bisa membantu dalam menyiapkan materi untuk penyiapan alat dan bahan untuk pembuatan Knockers ini. Demikian kira-kira, semoga kabar baik ini bisa diwartakan oleh para pewarta, sehingga banyak orang baik di luar sana yang tergerak hatinya untuk bisa mendukung kampanye sosial ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hari Nugroho. Ya, terima kasih Mas Yopi dari IC3 menjelaskan mengenai gerakan 1000 Knockers ya untuk para penyintas kanker payudara khususnya yang sudah mengalami mastektomi ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Mbak Tasya dari kompas.com. Ini bertanya ke Dr. Hastata nih. Dr. Hastata masih ada, Dok? Masih ada. Masih. Ya, pertanyaannya ini, Dok. Yang tadi Dokter Raja kan menjelaskan mengenai deteksi dini ya, pencegahan yang dilakukan untuk melihat apakah ada kanker payudara apa enggak gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah ada tahap pencegahan yang sebetulnya sederhana tetap belum dilakukan, Dok, untuk oleh masyarakat khususnya oleh para wanita dalam mencegah kanker payudara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, deteksi itu atau deteksi kanker payudara itu, deteksi dini itu apakah sudah mulai dilakukan pada usia berapa? Gitu kan, karena ini para wanita apakah mulai dari masa remaja gitu atau dewasa, dan bagaimana caranya gitu ya, Dok, secara singkat kembali dijelaskan. Itu pertanyaan untuk Dr. Hastarita. Itu dulu, monggo silakan, Dok, waktunya singkat saja, Dok. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi untuk pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bu Tasya. Baik Bu Tasya, untuk pertanyaan yang pertama, tahap pencegahan apa yang sebenarnya sederhana tetapi belum dilakukan ya? Kalau dari apa yang saya perhatikan sejauh ini, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pencegahan untuk kanker payudara, sebenarnya pencegahan untuk kanker payudara memang sangat klise sekali ya kalau kita bilang, oh ya itu pola hidup sehat dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ditanya, apa sih sebenarnya yang sederhana tetapi belum dilakukan? Nah, kalau dilihat sebenarnya belum dilakukan, tetapi belum dilakukan secara konsisten atau belum dilakukan secara rutin. Jadi, salah satu cara atau salah satu tahapan untuk pencegahan dari kanker payudara adalah aktivitas fisik secara rutin.
ya, karena aktivitas fisik secara rutin ini nantinya akan mengontrol bobot tubuh atau berat badan, karena kita tahu bahwa sebenarnya salah satu faktor risiko dari kanker payudara juga salah satunya adalah jika memiliki, maksudnya yang tadi ya, misalnya overweight atau obesitas ya, nah itu yang seperti itu. Jadi sebenarnya bukan belum dilakukan, tetapi belum dilakukan secara konsisten. Jadi sebenarnya yang paling sederhana adalah yang bisa kita lakukan di tahap pencegahan itu adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah deteksi dini. Ya, deteksi dini itu kita bisa mulai di usia berapa dan apa sebenarnya yang paling sederhana ya. Kita bisa mulai pada saat usia akil balik. Jadi misalnya pada saat sudah memasuki menstruasi, ya seorang perempuan sudah menstruasi, itu bisa dilakukan deteksi dini dengan cara yang paling murah, sederhana dan mudah dilakukan adalah dengan sadari. Nah, sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Langkah-langkahnya sebenarnya sederhana, saya akan sampaikan secara singkat, nanti mungkin Ibu Tasya bisa untuk lebih dalam lagi sebenarnya bisa lihat di YouTube ya, di YouTube juga banyak tuh bagaimana cara melakukan sadari, tapi secara umum adalah yang pertama, kita berkaca dulu di depan kaca ya, posisinya kita membuka baju, kemudian kita perhatikan bentuk payudaranya seperti apa ya. Jadi pastikan bahwa kita kenali, kita tahu payudara kita seperti apa ya. Kemudian setelah itu kita mengangkat tangan ke atas ya. Jadi kita memberikan sedikit penekanan di daerah dada. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah ada perubahan bentuk dan sebagainya ya. Kemudian setelah kita mengangkat tangan ke atas, kita meletakkan tangan di bagian pinggang ya. Jadi sambil kita membusungkan dada. Jadi kita sedikit memberikan penekanan di daerah dada untuk melihat apakah ada perubahan di bagian payudara ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukannya dengan berbaring. Kalau berbaring kita periksa payudara yang kiri dengan tangan kanan ya, kemudian payudara kanan dengan tangan kiri. Tetapi untuk memberikan penekanan, sedikit penekanan di daerah dada, maka tangannya itu, tangan yang sebaliknya kita taruh di belakang kepala ya. Jadi misalnya jadi untuk periksa payudara sebelah kanan kita menggunakan tangan kiri, tapi tangan kanan kita ada di belakang kepala. Itu dilakukan sambil berbaring ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga lakukan pemeriksaan di daerah ketiak ya, karena tadi ada pembesaran kelenjar getah bening daerah ketiak. Kemudian kita juga selain itu kita juga jangan lupa menekan puting payudara untuk melihat apakah ada keluar cairan atau tidak. Dan pastikan bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan payudara itu secara menyeluruh, ya, jadi payudara itu kita bagi 4 kuadran ya. Nah, itu semua kuadran itu harus teraba sepenuhnya, semuanya itu harus teraba ya, untuk melihat apakah ada benjolan dan sebagainya. Ya, itu bisa dilakukan searah jarum jam misalnya ya. Nah, itu dilakukan seperti itu dan itu dilakukannya setiap bulan ya, paling enggak setiap 7 sampai 15 hari setelah hari haid yang pertama, seperti itu ya. Nah, kemudian oh iya, oke, saya rasa itu tadi udah Ya. semua. Iya. Sekalian aja dok, dari pertanyaan Mbak Sri Noviarni, Iya. bahwa dia pernah membaca jika pasien tidak ingin mastektomi, maka dokter bisa merekomendasikan kemoterapi neoadjuvan nih dok, Oke. sebelum menjalani lumpektomi atau mastektomi parsial. Nah, itu gimana dok penjelasannya? Iya, baik. Nah, kadang-kadang ukuran dari kanker payudara itu terkadang ukurannya cukup besar, sehingga kalau dilakukan pembedahan ya, kadang-kadang itu juga berisiko ya, atau kadang-kadang sel kanker payudaranya itu mengenai bagian-bagian yang vital, sehingga kalau misalnya kita lakukan pembedahan pada saat itu malah akan berbahaya. Nah, itulah sebabnya kenapa dokter kadang-kadang merekomendasikan dulu untuk dilakukan kemoterapi neoadjuvan. Neoadjuvan itu artinya apa? Kemoterapi itu diberikan dulu sebelum terapi utamanya atau sebelum bedah ya. Tujuannya apa? Untuk mengecilkan ukuran tumor sehingga nanti akan lebih mudah untuk dilakukan pembedahan, sehingga risiko-risiko kalau dilakukan pembedahan pada saat sebelum di kemo itu menjadi lebih menurun gitu. Jadi memang betul pada kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan kemoterapi neoadjuvan dulu sebelum dilakukan pembedahan ya, baik itu mastektomi ataupun lumpektomi. Ya. Ya. Terima kasih Dr. Carita. Mudah-mudahan Mbak Novi Sindo sudah jelas.
Saya masuk dulu ke Ibu Rosalina. Jadi ada beberapa pertanyaan nih ya. Jadi mengenai knockers, Bu. Variasi knockers itu, ini ada pertanyaan lagi tuh sebenarnya dari Mbak Tasya Kompas.com. Variasi knockers itu jenisnya apa aja, Bu? Variasi jenisnya, kemudian ada 7 benangnya tadi itu apa? Ini sih sedikit lebih teknis nih, Bu. Kalau kelihatannya Mbak Tasya ini mau menjadi relawan nih, Bu. Makanya pertanyaan kalau jadi relawan tahapannya harus bagaimana, Bu? Mengerjakan knockersnya di rumah gitu ya, Bu. Itu pertanyaan dari Mbak Tasya. Juga saya lanjut dengan pertanyaan Mbak Novi juga, apakah knockersnya bisa dicuci gitu. Kemudian bagaimana cara prosedur mendapat knockers, karena Tante Mbak Novi ini sepertinya sudah di masektomi, jadi gimana supaya dapat knockers tersebut. Silakan Bu Rosalina untuk bisa menjawab. Iya, jadi kami menyediakan informasi cukup lengkap, saya rasa ada di website. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu semuanya ada di website, tapi saya jawab beberapa di sini. Saat ini kami menggunakan 7 benang yang dari sekian banyak di referensi, ada 7 benang aja yang kami pakai. Bisa dilihat di situ ada Harbor, Fair Isle, kemudian ada Lion brand khusus untuk knitted knockers, Kobo, Penbox, Himalaya, King Cole, Nako Solare, dan Sakura yang lokal. Sakura hanya dipakai di Indonesia karena memang itu kita sangat mudah dan sangat ya terjangkau lah harganya, tidak terlalu mahal gitu ya, sekitar 20.000, tapi yang lainnya itu cukup mahal juga harganya gitu. Satu benang seperti ini tergantung, ada yang kecil 50 gram dan 100 gram, jadi bisa menghasilkan sepasang knockers gitu. Silakan nanti di nama-namanya kalau saya sebutkan terlalu cepat, nanti di website di bagian dari download, di situ ada jenis-jenis benang yang kita pakai. Kita menyediakan juga pola dan juga tutorialnya di YouTube, ada channelnya semua di situ. Kemudian ukurannya berapa macam sih? Kalau di Indonesia agak berbeda dari yang lainnya. Pada umumnya payudara itu besarnya cup itu hanya disebutkan dalam cup A yang paling kecil, cup B yang sedang, cup C yang besar, dan cup D yang paling besar lagi ada cup E. Tapi Indonesia nggak sampai nih yang sebesar-besarnya itu enggak. Indonesia cuma punya cup A, B, C, D. Kebanyakan di A, B, C. Dan setiap jenis ini Indonesia tuh mengadopsi cup A, ada turunannya cup 32A, 34A, nah semuanya kita punya. Cup B juga gitu, ada 32B, 34B, 36B, 38B. Yang ukuran-ukuran ini kenapa begitu banyak, berbeda dari knitted knockers yang lain? Karena para relawan kita itu pengen bener-bener kalau dipakai itu bisa nyaman, pas gitu. Pas. Jadi dibikinlah segitu banyaknya. Hitungannya sih berbeda-beda, polanya jadi banyak gitu. Tapi itu bukan masalah. Jadi yang punya sekian banyak tipe dari cup-cup yang ada itu hanya di Indonesia. Jadi kalau misalnya minta kebetulan di Singapura atau di mana, mereka cuman oke, cup apa? Cup A ya A gitu. Kalau kita enggak, kita punya 32A, 34A, 36A, 38A, 40A, tuh ada 5 A-nya gitu. Jadi benar-benar spesifik gitu, supaya mereka juga merasa nyaman dan mereka merasa lebih, oh ini dibikin buat saya ya gitu, khusus buat saya ya. Nah perasaan itu yang kita lebih semoga mereka punya perasaan yang lebih senang gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Oh, relawan ya. Ya, mau jadi relawan bagaimana, Dok? Bu Rosalina. Relawan silakan aja ke websitenya Knitted Knockers Indonesia, registrasi, kemudian masuk mendaftar sebagai relawan. Relawan dapat melakukan pekerjaannya kalau udah bisa, silakan melakukan pekerjaannya di rumah, merajut. Kemudian kalau udah cukup banyak silakan hanya dikirim cangkangnya aja seperti ini. Jadi nggak perlu gitu diisi kayak gini. Nanti Knockers akan mengisinya kalau udah sampai. Jadi cangkang-cangkang begini yang dikirim. Ada peraturannya, kasih label dan sebagainya, itu standar. Kalau dikirim juga nanti pengirimannya melalui website. Kalau kami sudah terima, nanti kami ucapkan terima kasih kepada setiap relawan kita yang luar biasa itu. Baik, terima kasih Bu Rosa. Mungkin ini ada hubungannya dengan IC3 itu ya, bagaimana mendapatkan knockers ini bagi para penyintas kanker payudara yang
membutuhkan gitu ya. Mungkin dari Mas Yopi atau Dr. Selvina bisa Baik. menjelaskan bagaimana proses mendapatkannya. Karena kan tadi disebutkan bekerja sama dengan Kalbe yang Ya, mendistribusikan kan ya, kemudian oke. dimasukin ke dalam diberikan pada komunitas. Gimana nih Baik. Selvina atau Pak Yopi? Ya, saya akan mencoba memberikan informasi terkait dengan pertanyaan ini. Jadi memang tahun ini dari IC3 Indonesia Cancer Care Community bekerja sama dengan Knitted Knockers Indonesia untuk melakukan gerakan 1000 knockers. Nah, jika ada dari rekan-rekan media, baik saudaranya maupun temannya yang ingin mendapatkan knockers, itu ada dua pilihan. Yang pertama bisa langsung mengakses pada website knittedknockersindonesia.org. Ada bagian chatting juga sudah diterapkan oleh Tiara, terima kasih. Atau bisa melalui laman ic3.id itu juga bisa. Jadi silakan ada dua pilihan, bisa melalui IC3 juga boleh, di situ bisa mendaftar sebagai caregiver, atau memang jika temannya mau diarahkan sebagai survivor atau warrior juga bisa, atau langsung ke Knitted Knockers Indonesia juga dipersilahkan. Jadi mudah sekali, saya juga beberapa kali membantu teman maupun pasien dari dokter untuk mendapatkannya. Kita sudah melakukan sinkronisasi sederhana lah antara websitenya ic3.id dengan knittedknockersindonesia.org. Untuk nantinya permintaan dari IC3 juga akan kita refer ke Knitted Knockers Indonesia. Timnya Bu Rosa akan mempersiapkan. Ya, saya sudah ada pengalaman, jadi memang benar sekali dikatakan Bu Rosa ya. Jadi setiap permintaan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai enggak dengan ukuran maupun cup yang memang dikehendaki. Nanti dari timnya Bu Rosa akan melakukan verifikasi secara per telepon ya dengan pasien yang membutuhkan, sehingga harapannya jika memang sudah sesuai, terutama alamatnya di cross check kembali sudah benar, sehingga knockers yang diharapkan itu bisa diterima sesuai dengan ukuran maupun alamat yang sesuai. Prosesnya cukup cepat. Waktu itu saya pernah melakukan permintaan nggak nyampe 1 minggu ya, di Semarang itu sudah dikirim oleh timnya Bu Rosalina. Demikian Pak Hari. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Rosa, silakan. Ya, silakan. Dr. Selvina ada tambahan juga sebelum Bu Rosa? Iya, pada umumnya sebetulnya di luar gerakan ini, permintaan knockers itu bisa langsung ke www.knittedknockersindonesia.com. Betul ya Bu Rosa ya? ORG. ORG ya. Sebenarnya Ya, betul. tapi untuk gerakan 1000 knockers ini dilewatkan ke IC3 seperti penjelasan Pak Yopi. Ya, itu Baik. benar sekali. Ya, Tapi semuanya gratis permintaan itu. Ya, jadi tidak ada biaya nih ya Dr. Selvina ya, Pak Yopi ya, Ya. Mas Yopi ya. Baik, mungkin ini karena banyak teman-teman media atau wartawan yang perempuan nih, pertanyaannya masih berkutat soal tentang kanker payudaranya sendiri tuh. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ica ini, atau dari Mbak Glory dulu dari BIS Indonesia. Jadi apa sih penyebab dan faktor pembeda kasus kanker payudara di Indonesia peringkat 1 jika dibanding skala dunia peringkat 2? Nih, itu apakah karena masih ada rendahnya deteksi dini? Ini mungkin ke Dr. Hasarita atau Dr. Selvina juga bisa menjawab. Kemudian juga langsung saya bacakan pertanyaan dari Mbak Ica, viva.co.id. Apakah benarkah menyusui bisa mencegah kanker payudara? Seberapa peluangnya, gitu ya? Menyusui yang seperti apa yang memang bisa mencegah kanker? Dan satu lagi, apakah benar jika semakin dini menstruasi, maka semakin besar peluang seorang wanita mengalami kanker payudara? Ini mungkin Dr. Hasarita nih, mungkin karena banyak teman wartawan ini perempuan nih, wartawan kesehatan, jadi pertanyaannya tentang kankernya sendiri nih Dok. Mau silakan Dok. Iya, baik. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih juga kepada tadi dua penanya ya, Bu Gloria dan Bu Ica. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih penyebab dan faktor pembeda gitu ya. Kalau kita lihat tadi di dunia kasus kanker payudara itu sudah turun di nomor 2. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu tetap masih bertengger di peringkat pertama gitu ya. Yang tadi Ibu sampaikan, apakah masih rendahnya faktor deteksi dini? Iya, ya. Salah satunya jawabannya iya. Masih rendahnya awareness ya atau kesadaran dari setiap wanita atau setiap perempuan itu untuk melakukan deteksi dini ya. Jadi
kadang-kadang itu merasa enggan untuk melakukan periksa payudara sendiri ya. Kemudian juga ada juga keengganan ya kadang-kadang, atau kadang-kadang kok agak malu ya kalau ke dokter, misalnya kalau misalnya sudah menikah dan usianya udah di atas 40, itu kan nanti ada anjuran untuk dilakukan mamografi. Nah, kadang-kadang ada keengganan seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu lebih ke arah situ ya. Jadi masih rendahnya awareness. Tapi kalau kita lihat di luar negeri, awareness-nya itu sudah lebih baik, dan bahkan beberapa pemeriksaan di luar negeri itu bahkan ditanggung oleh asuransi ya. Jadi berbeda kondisinya di Indonesia yang kita harus mengeluarkan uang dari kantong kita sendiri ya. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa kasusnya kita itu juga kok masih nomor 1 ya, kok bertengger terus nih nomor 1. Nah, kemudian juga ada satu lagi yang yang juga menunjukkan kasusnya ini tuh kanker payudara ini banyak ya, selain deteksi dininya itu juga rendah ya, tingkat ininya. Jadi tingkat seseorang itu untuk datang berobat, untuk datang ke rumah sakit ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau saya perhatikan ya, tipikal orang-orang yang ada di Indonesia itu biasanya itu ibaratnya seperti ini. Kalau sampai tidak bisa bangun lagi, itu baru nanti akan datang ke rumah sakit, baru akan mencari pengobatan. Nah, ketika sudah seperti itu, biasanya itu sudah terdeteksi dalam stadium lanjut, ditambah tadi awareness-nya untuk melakukan deteksi dininya pun juga masih rendah. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau kalau enggak sampai, kalau misal masih bisa jalan gitu ya, itu berarti belum sakit namanya gitu. Jadi itu yang sekiranya yang membedakan ya, kenapa di Indonesia itu kok kasusnya itu nomor 1 terus, dan lebih dari 60% itu terdiagnosis di stadium lanjut ya. Nah, kemudian apakah benar dari Bu Ica menyusui bisa mencegah kanker payudara? Menyusui itu adalah salah satu faktor yang menurunkan risiko kanker payudara, dan itu benar ya. Jadi dari banyak referensi, banyak penelitian itu mengatakan kalau dibandingkan tidak menyusui ya, risikonya itu 2,5 kali lebih besar ya. Jadi memang menyusui itu menurunkan risiko kanker payudara. Kenapa? Karena pajanan hormon estrogennya itu akan berkurang. Jadi selama ibu-ibu ini menyusui anaknya, ya mungkin paling nggak kan rentannya 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, maka pajanan hormon estrogennya itu dalam siklus hidupnya itu akan berkurang ya dibandingkan kalau yang tidak menyusui ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah benar ya jika semakin dini menstruasi semakin besar peluang? Jawabannya itu juga benar. Jadi semakin awal menstruasi atau semakin lama menopause itu juga merupakan faktor yang meningkatkan risiko untuk terkena kanker payudara ya. Jadi lebih ke arah situ. Kenapa ya? Kalau dari referensi dikatakan bahwa seseorang yang mensnya pertama pada usianya kurang dari 11 tahun atau menopause-nya atau mens pertama di atas 15 tahun itu memang punya risiko 1,5 kali lebih besar ya. Jadi risiko ya. Jadi saya katakan risiko. Jadi saya tidak katakan itu pasti mengakibatkan kanker payudara, enggak ya. Tetapi saya mengatakan kata risiko karena kanker payudara ini dikaitkan semuanya dengan faktor risiko ya. Nah, jadi kenapa bisa lebih besar risikonya? Karena tadi kalau dia menstruasinya lebih cepat atau menopause-nya lebih lambat, pajanan terhadap estrogen dalam siklus hidupnya itu sedikit lebih lama ya. Makanya risikonya itu lebih besar untuk terkena kanker payudara. Ya, saya rasa itu Pak Hari, silakan. Baik, terima kasih Dokter Hastarita. Jadi kata kuncinya adalah deteksi dini, itu ya Dok ya. Jadi jangan terlambat untuk berobat atau memeriksakan diri ke dokter ya Dok ya. Jadi baik, kayaknya waktu kita juga sudah habis. Jadi sesi hari ini mungkin kita bisa memahami sedikit mengenai kanker payudara, terutama mastektomi, dan juga mengenai knockers. Ada gerakan 1000 knockers yang memang perlu digemakan gitu ya, artinya ini membantu para wanita pejuang, ini istilahnya Mas Yopi gitu ya, bagi para penyintas payudara yang sudah mengalami
masektomi, dan juga ada Bu Rosalina juga tadi yang sudah menjelaskan mengenai knockers dan bagaimana membuatnya, kemudian relawannya dan sebagainya. Juga ada Dr. Selvina yang tadi juga memberikan bagaimana pasien journey. Sebetulnya saya mau bertanya sama Dr. Selvina sebagai pertanyaan terakhir, apa sih target Kalbe ketika membuat gerakan 1000 knockers ini bekerjasama dengan IC3 dan Knitted Knockers Indonesia, Dok? Kira-kira apa sih tujuannya? Mengapa sih Kalbe masuk dalam program atau gerakan ini, Dok? Terakhir ini pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, jadi seperti yang telah saya informasikan sebelumnya, bahwa kami ini ingin menjadi solution provider, bukan hanya sekedar memberikan solusi dalam bentuk produk-produk kemoterapi, tetapi juga secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya apa targetnya, tentu targetnya adalah menjadi solusi yang komprehensif bagi end user atau bagi para pasien. Karena kita melihat bahwa masalah kepercayaan diri ini juga merupakan salah satu poinnya pasien. Seperti itu, Pak. Jadi kepercayaan diri juga menjadi concern dari Kalbe gitu ya, selain deteksi dini, selain pemeriksaan, nutrisi dan sebagainya ya, Dok. Jadi komprehensif gitu ya, total solution ya, memberi solusi. Baik. Terima kasih Dr. Selvina. Demikian kita hari ini teman-teman media berakhir media conference. Terima kasih sudah bisa mengikuti sampai selesai. Terima kasih buat para narasumber yang sudah bersedia sharing dan menyampaikan informasinya untuk Dr. Astarita, Dr. Selvina, Bu Rosalina Lee, dan juga Mas Yopi sudah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berguna bagi teman-teman untuk bisa menyampaikan atau mengedukasi kepada masyarakat atau bagi diri kita sendiri gitu ya, baik istri kita atau rekan kita, saudara kita dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin teman-teman media nanti apabila memerlukan informasi bisa menghubungi saya atau Mbak Gita, atau nanti Mbak Gita akan membuat juga penjelasan atau rilisnya yang bisa didapat oleh teman-teman media. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Sehat terus. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dr. Rita, nanti boleh di-sharing materinya ya, Dok? Iya, materi boleh di-share ke teman-teman media, Dok? Boleh. Iya, boleh. Dr. Rita oke ya? Iya, oke. Sorry, tadi mute. Gita atau Lucy bisa... Saya kirim ke Gita. Saya pull ke Gita ya. Iya. Thank you, Dr. Rita, Om Hari. Thank you. Om Hari, nanti saya akan coba kasih ini WhatsApp yang kampanye galang dana, nanti boleh di-sharingkan ke rekan-rekan media, siapa tahu mau ada beberapa yang mau memviralkan ya Om Hari ya. Ya, itu nanti sebenarnya sudah masuk di nanti kita jelaskan juga di rilis yang kita berikan. Ya, sip. Thank you Om Hari, Lucy. Nah, paling ini. Makasih, Pak. Ya, tadi saya sebenarnya mau sampaikan iklan teasernya untuk yang BCM, di mana kita kan sesuai dengan kemarin kita diskusi, Om Hari ada rangkaian webinar.